Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang saya dapatkan selama mengikuti BBMK Neotelemetri ini. Pertama itu neotelemetri itu sendiri. Dalam neotelemetri terdapat dua departemen, yaitu ada departemen operasional dan departemen organisasi. Nah, pada salah satu departemennya itu departemen organisasi. Jika kita mengikutinya, kita akan mendapatkan beberapa manfaat, seperti kita dapat melatih untuk mencapai tujuan kita, kemudian melatih komunikasi dan mental, membagikan jiwa pemimpin, dan memperluas pergaulan kita. Nah, departemen organisasi sendiri terdiri dari beberapa divisi atau subdivisi. Pertama yaitu ada Humas atau Public Relation yang akan menjalin hubungan UKM Neotelemetri itu sendiri dengan UKM lainnya yang ada di UNAN. Nah, kemudian ada Human Resource Development, yaitu yang akan menjalin dan menjaga hubungan internal dalam neotelemetri itu. Kemudian ada Organizing Committee yang mana berupa yang bertanggung jawab dalam kepanitiaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh neotelemetri. Dan kemudian terakhir ada subdivisi marketing atau pemasaran yang nantinya akan mencari klien dan melayani mereka yang nantinya akan menggunakan jasa dari neotelemetri itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang didapatkan dari BBMK Neotelemetri, yaitu hard skill atau operasional, antara lain yang pertama kemampuan multimedia, yang kedua pengembangan website atau aplikasi, yang ketiga sistem komputer dan jaringan. Kemudian soft skill yang didapatkan dari BBMK Neotelemetri yaitu yang pertama public relation, kedua marketing skill, yang ketiga human resource development, dan yang terakhir itu organizing committee. Pada UKM Neotelemetri dibagi menjadi 3 divisi operasional. Yang pertama yaitu divisi multimedia dan desain. Multimedia dan desain adalah hasil dari pemikiran yang disalurkan ke berbagai macam media dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, dan gabungan dari beberapa komponen tersebut. Tujuan dari multimedia dan desain ini adalah sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi dengan seefektif mungkin. Beberapa peluang karir dalam multimedia dan desain ini yaitu content creator, animator, ilustrator, UI UX designer. Yaitu ada subdivisi dari divisi multimedia dan desain. Yang pertama ada subdivisi UI dan UX, yaitu UI yaitu user interface adalah memperindah tampilan desain sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Dan UX adalah menciptakan pengalaman yang menyenangkan dalam menggunakan suatu aplikasi. Aplikasi yang digunakan yaitu ada Adobe Experience Design dan Figma. Yang kedua yaitu ada video editing. Video editing adalah kumpulan dari beberapa hasil syuting video yang kemudian diedit menjadi satu video yang utuh. Aplikasi yang biasa digunakan yaitu ada Adobe Premiere Pro dan After Effects. Yang ketiga yaitu ada 3D, desain visual yang objeknya dapat dilihat lebih nyata dan dapat dilihat 360 derajat. Sekian, terima kasih. Ada divisi programming. Kalian tahu nggak siapa itu programming? Programming adalah sebuah proses mengcoding, memperbaiki, maintenance, dan menguji sebuah proses komputer. Nah, di divisi programming ini ada 3 subdivisi loh. Yang pertama ada web programming yang tugasnya membuat website. Yang kedua ada desktop programming yang tugasnya membuat sebuah aplikasi yang bisa dioperasikan pada desktop. Dan yang ketiga ada mobile programming yang tugasnya membuat aplikasi pada Android dan iOS. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih keuntungan jadi programmer? Nah, keuntungan jadi programmer itu yang pertama bisa meningkatkan kreativitas, yang kedua melatih sebagai problem solver atau pemecah masalah, yang ketiga gaji yang tinggi, yang keempat keahlian menjadi semakin berkembang, yang kelima bekerja remote dan fleksibel, yang keenam prospek kerja yang tinggi, dan yang ketujuh pencapaian kebanggaan. Divisi Sistem Komputer Jaringan. Jaringan komputer merupakan gabungan dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung yang digunakan untuk berbagi data.
Komponen dari jaringan komputer terdiri dari dua. Yang pertama yaitu komponen hardware. Komponen hardware merupakan perangkat keras yang ada dalam sebuah jaringan, yang terdiri dari personal komputer, network interface card, kabel, dan topologi jaringan. Yang kedua yaitu komponen software, merupakan perangkat lunak yang ada dalam sebuah jaringan komputer, yang terdiri dari sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network, yang fungsinya untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapannya yaitu pada sistem jaringan sekolah, kantor, maupun rumah. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar daripada jaringan LAN. Yang ketiga ada WAN, merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN ini cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Baiklah, selanjutnya topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan base station. Selanjutnya jenis-jenis jaringan. Yang pertama itu adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus yaitu sederhana, kerusakan satu klien tidak mempengaruhi klien lainnya, hemat kabel. Kekurangannya yaitu keamanan data kurang terjamin. Yang kedua, topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihan dari topologi ring yaitu mudah dirancang dan juga hemat kabel. Kekurangannya yaitu apabila satu klien rusak, maka akan terganggu kepada jaringan yang lainnya. Yang ketiga, topologi star, di mana bentuk menyerupai bentuk bintang, merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi star yaitu mudah menemukan sumber masalah. Kalau kekurangannya, jika satu rusak mengganggu perangkat lain, kemudian biaya mahal, membutuhkan server pusat. Yang keempat dan terakhir itu adalah topologi tree, bentuk pohon. Topologi tree ini merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub aja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dari topologi tree ini adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Perangkat jaringan komputer terbagi yaitu 1. Repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. 2. Router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Yang ketiga, bandgate. Bandgate merupakan jaringan yang memiliki fungsi memperluas satu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Yang keempat, modem. Modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. NIC atau Network Interface Card, yaitu kartu yang berperan penting bagi komputer. NIC biasanya ditanamkan pada komputer sehingga perangkat terhubung dengan jaringan LAN. Kedelapan, switch. Fungsi utama switch ialah untuk menerima sinyal, mengirim data jaringan dari server ke jaringan perangkat lain.
Kali ini aku akan membahas materi tentang kegunaan jaringan komputer. Nah, kegunaan jaringan komputer itu ada 5. Yang pertama itu resource sharing, yang mana dalam melakukan resource sharing, perangkat dapat melakukannya tanpa terkendala oleh jarak yang memisahkan antar perangkat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu connectivity dan juga communication antar perangkat itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terhalang oleh jarak. Yang ketiga, performance enhancement dan balancing yang dapat membantu dalam mengembangkan tugas-tugasnya. Yang keempat, yaitu data security dan juga manajemen data. Dan yang kelima, yaitu sebagai entertainment seperti hiburan, sosial media, dan lain sebagainya. Peran dan skill. Peran dan skill terdiri dari yang pertama, network engineer, di mana bertanggung jawab terhadap kestabilan jaringan komputer. Yang kedua, network architect, di mana bertugas untuk mendesain. Yang ketiga, peran melakukan permodalan jaringan. Yang keempat, information security analyst, di mana bertugas mengembangkan sistem keamanan untuk menjaga jaringan dan sistem perusahaan.